Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Yul Endri Yulis, SE MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya 1. Kami dari kelompok 2 dengan materi pembahasan konsep dasar biaya dan akuntansi biaya, yang beranggotakan 3 orang. Saya Sakira Mutia Pertiwi sebagai moderator, teman saya Cynthia Harvika dan Mardelianis sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi kami, yaitu konsep dasar biaya dan akuntansi biaya. Konsep biaya. Biaya atau cost adalah sumber daya ekonomis yang dikorbankan untuk menghasilkan atau memperoleh suatu produk atau jasa yang dapat memberikan manfaat saat ini maupun di masa yang akan datang. Produk atau jasa tersebut adalah yang belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aset yang dimasukkan dalam laporan posisi keuangan. Akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan proses pengumpulan, pengukuran, analisis, dan pelaporan informasi terkait barang atau jasa dalam suatu usaha, terkait dengan biaya produksi dan internal perusahaan untuk mengambil keputusan. Akuntansi biaya bertujuan untuk membantu memahami bagaimana biaya dapat mempengaruhi portabilitas dan berkelanjutan bisnis. Klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan karakteristik atau tujuan tertentu. Pada dasarnya, biaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, biaya berdasarkan ketelusuran dikelompokkan menjadi 2. 1. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusur sampai kepada produk secara langsung. Contohnya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. 2. Biaya tidak langsung adalah biaya yang secara langsung tidak dapat ditelusur ke produk. Contohnya, gaji mandor produksi. Kedua, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku dikelompokkan menjadi 3. 1. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan tingkat aktivitas, namun biaya per unit tidak berubah walau ada perubahan tingkat aktivitas. Contohnya, biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. 2. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah tidak terpengaruhi oleh perubahan aktivitas sampai kisaran tertentu. 3. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel sekaligus biaya tetap. Contohnya, biaya listrik. Biaya listrik berubah sesuai dengan pemakaiannya. Yang ketiga, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan dikelompokkan menjadi 3. 1. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk jadi. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produk. 2. Biaya pemasaran meliputi berbagai biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk atau jasa, contohnya biaya promosi, biaya iklan, dan biaya pengiriman. Ketiga, administrasi dan umum adalah biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan. Contohnya, direksi dan biaya perlengkapan kantor. Keempat, klasifikasi biaya berdasarkan elemen biaya dikelompokkan menjadi 3. 1. Biaya bahan baku adalah nilai bahan baku yang digunakan dalam proses produk untuk diubah menjadi produk jadi. 2. Biaya tenaga kerja langsung adalah besarnya nilai gaji dan upah tenaga kerja yang terlibat langsung untuk mengerjakan produk. Biaya tenaga kerja terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Contoh biaya tenaga kerja langsung adalah upah buruh yang terlibat dalam langsung pengolahan produk. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung adalah upah supervisor dan kepala pabrik. 3. Biaya overhead produk pabrik
adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan upah tenaga kerja langsung. Contohnya asuransi pabrik, biaya tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya, peran akuntansi biaya. Peran akuntansi biaya terbagi menjadi 5. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan rencana dan anggaran operasional secara ekonomi dan efisien. Yang kedua, menentukan metode kalkulasi biaya dan prosedur yang dapat menjamin adanya kendali atau jika bisa menghemat. Yang ketiga, memilih cara alternatif lainnya yang dapat menaikkan pendapatan dan menghemat biaya. Yang keempat, menghitung jumlah laba dan beban yang diperoleh perusahaan dalam beberapa periode tertentu seperti periode tahunan atau bulanan. Yang kelima, menentukan nilai persediaan berdasarkan hasil kalkulasi biaya, menetapkan harga dan memeriksa jumlah aktual persediaan yang tersedia dalam bentuk fisik. Baik, kesimpulan pada pembahasan materi kami kali ini adalah secara keseluruhan, akuntansi biaya merupakan alat yang sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam perusahaan. Memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan strategis, mengoptimalkan proses produksi, dan memaksimalkan keuntungan dan efisiensi biaya. Baik, cukup sudah pembahasan dari kami, kelompok 2, dengan mata kuliah Akuntansi Biaya 1 dengan materi Konsep Biaya dan Akuntansi Biaya. Lebih dan kurang mohon maaf, kami akan menerima kritik dan saran. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.